man kasurat dzunubuhu dhahaba bahauhu. Inilah beberapa faktor terjebaknya orang pada dosa. Lalu apa bahaya besar dosa? Yang pertama adalah hirmanur rizqi, akan seret rezekinya. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya tersebab dosa yang dia kerjakan. Maka bahaya dosa membuat kita rezekinya seret. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya aliyu man kasurat dzunubuhu. Betul. Halaman berapa? 41. Ya aliyu, wahai Ali, man kasurat dzunubuhu, siapa orang yang banyak dosa-dosanya dia, zahaba baharuhu, niscaya hilanglah oleh kewibawaan dia, oleh cahayanya dia, oleh kesenangannya dia. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita dari tidak ada menuju kepada ada, dan adanya kita di alam dunia ini Allah adakan bukan untuk membuat kita sengsara, tapi Allah mengeluarkan kita menuju jagat raya ini, menuju agar supaya kita hidup penuh bahagia, penuh kesenangan, penuh kewibawaan, penuh dengan cahaya ada di jagat raya ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab suci, dan Allah utus para rasul termasuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Pahami saudara, bapak ibu jamaah Darul Ma'wa yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita selama kita ada di jagat raya ini untuk dua hal: kerjakan dan jangan. Kerjakanlah ini, jangan kerjakan itu. Semua yang Allah perintahkan kepada kita, pastikan semuanya mengandung kebaikan. Segala Allah larang, apa saja yang Allah larang sama kita, pasti di dalamnya mengandung kemadharatan yang merugikan kita. Sehingga
Kita harus fahami saudara, sebagai seorang hamba Allah yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ingin menapaki jalan-jalan kebahagiaan, bahwa dosa itu bahayanya besar. Dan malam hari ini kajian kita akan membahas tentang dampak buruk daripada mengerjakan dosa. Perlu difahami oleh kita bersama bahwa dosa itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Betapa besarnya bahaya dosa pada hati, pada badan, pada keluarga, pada lingkungan, dan pada bermasyarakat. Kalau kita mau fahami segala kesukaran hidup, segala kesempitan hidup, segala kerusakan yang ada di jagat raya ini, baik hal negatif itu hubungannya dengan dunia maupun hubungannya dengan akhirat, semuanya berangkat daripada terjebak melakukan kemaksiatan dan kedosaan. Karena itu satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, man kasurat dzunubuhu zahaba bahauhu. Begitu. Siapa orang yang dosanya banyak, maka hilanglah keceriaan, kesenangan, air mukanya, cahayanya dalam hidup dan kehidupannya. Saudara sekalian, sebelum berbicara dampak buruk dari dosa, kita harus pahami kenapa orang di dunia ini terjebak melakukan dosa. Baru kita akan berbicara apa dampak buruk bila orang melakukan dosa. Baru kita berbicara solusi, bagaimana caranya supaya kita selamat terhindar dari dosa. Materi inilah yang akan kita bedah pada malam hari ini. Moga cukup sampai jam 12. Sekeburunya gitu. Itu emang kuat sampai jam 12. Ini belum makan ini. Perlu difahami oleh kita bersama, penyebab orang terjebak pada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa ini banyak sekali. Di antaranya, satu, adamul ma'rifah wa dha'ful iman billah. Penyebabnya adalah lemahnya keimanan kepada Allah. Itu orang berbuat dosa gara-gara imannya menurun. Bila orang paham radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya,
Dia paham bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan pada asma dan sifatnya, maka akan muncul kecintaan besar kepada Allah, akan nurut sama Allah, sehingga dia tidak akan tertarik pada perbuatan dosa. Kenapa orang terjebak pada dosa? Satu penyebabnya karena lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dianggap Tuhan tidak tahu. Inilah yang menyebabkan dia berbuat dosa. Kedua, penyebab orang terjebak pada dosa al-jahlu billah wa bi rasulillah. Penyebab orang terjebak pada dosa karena dia kurang paham tentang Tuhan dan tidak mengerti tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalaulah dia mengenal tentang Allah, mengenal tentang Rasulullah, bagaimana itu para Rasul. Nabi Adam aja makan buah yang dilarang dalam keadaan lupa, nangisnya bertahun-tahun. Kalau dia paham bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar banyak, maka dia akan bertaubat kepada Allah. Kalaulah dia kenal nabinya, maka dia akan nurut sama nabinya, bukan memperturuti kehendak hawa nafsunya yang menyebabkan dia terjebak pada perbuatan dosa. Sebablah kalau dia paham nabinya, maka fa insyaallah dia akan terhindar daripada melakukan kedosaan. Ketiga, penyebab orang melakukan dosa, saudara, adalah tulul amal. Banyak angan-angannya, kepengenannya enggak terbatas pada kebutuhan. Panjang angan-angannya, perasaan hidupnya masih lama, perasaan umurnya masih muda, padahal kulit udah keriput, badan udah sakit-sakitan, rambut udah ubanan, perasaan masih muda aja. Ini nih penyebab orang terjebak pada dosa. Kalau dia paham, bayi yang umur seminggu aja dicabut nyawanya sama Allah, apalagi yang udah bangkotan. Mau sampai kapan dia mengerjakan dosa? Kalaulah dia qisarul amal, pendek angan-angannya, maka dia akan mampu menghindarkan daripada dosa, karena perasaan hidup masih lama. Pokoknya kayak orang-orang moto hidupnya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga siapa? Ini gara-gara tulul amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Begitu. Mana lagi penyebab orang terjebak berbuat dosa? Kurang kuat tekad untuk bahagia. Dha'ful azmi ala rusydi. Dia lemah kemauannya untuk sukses. Udah hidup apa adanya aja, nggak apa-apa, neraka dah. Begitu. Ini payah yang kayak begini. Payah. Dia nggak paham betapa
dia kudu berupaya untuk benar, untuk sukses. Betapa para sahabat, para tabi'in berjibaku ibadah karena mereka mengerti betapa pentingnya punya tekad yang kuat untuk sukses. Ketika kita hidupnya apa adanya, ya sudah, tergantung mood. Lagi pengen ibadah, lagi nggak pengen ibadah ya kagak ibadah. Banyakan sih kagak pengennya. Kalau ibadah, ini yang menyebabkan orang terjebak maksiat. Terakhir, biar banyak, kalau dipanjangin panjang. Mukhalatatul fasiqi, bergaul dengan pendosa. Kalau kita sering bergaul dengan orang berbuat dosa, maka dosa menjadi biasa. Ketika kita dosa menjadi biasa, nanti pengen nyobain. Kalau sudah kita ngerjain, nanti ketagihan. Kalau udah ketagihan, maka dosanya banyak. Kalau dosanya banyak, kata Nabi sama Imam Ali, ya Ali, man kasurat dzunubuhu dhahaba bahauhu. Begitu. Inilah beberapa faktor terjebaknya orang pada dosa. Lalu, apa bahaya besar dosa? Saudara sekalian, bahaya besar bila kita terjebak pada dosa banyak sekali. Yang pertama adalah hirmanur rizqi, akan seret rezekinya. Dagang dari dulu dagang, istiqomah dari zaman Ki Benen dagang, tapi kagak ada kelihatan untungnya, dagang mulu. Kerja dari dulu kerja, enggak ada perubahan. Yang penting asal kerja, enggak ada hasilnya. Itu gara-gara dosa. Kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba diseretkan rezekinya tersebab dosa yang dia kerjakan. Maka bahaya dosa membuat kita rezekinya seret. Itu dosa. Dua, dosa itu menyebabkan hilangnya cahaya pada wajah. Wajah kita sudah tidak bercahaya karena hati kita gelap. Hati kita gelap karena hitamnya dosa. Hitamnya dosa mungkin karena makan yang tidak halal. Siapa orang yang banyak makan, banyak minum. Siapa orang yang doyan makan minum, banyak tidur. Siapa yang banyak tidur, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, keras hati. Siapa yang hatinya keras, wajahnya tidak bercahaya, kelihatannya rungsing mulu. Tahu rungsing enggak? Gitu. Apa? Ruwet. Iya, mumet terus hidupnya. Begitu, mumet terus. Enggak ada wajah seneng-senengnya hidup. Begitu. Makanya Nabi bilang, ya Ali, man kasurat dunubuhu dhahaba bahau. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an menyatakan dalam satu hadisnya, innalis sayyiati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa hirmanan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi.
Sesungguhnya perbuatan dosa itu menyebabkan hitam pada wajah, gelap pada hati, lemah pada badan, seret pada rejeki, dan kebencian di mata orang-orang. Sebaliknya, wa innalil hasanati bayadun fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya berbuat baik itu membuat wajah bercahaya, hati bersinar, badan sehat, kuat, rezeki lancar, dan orang pada demen. Itu kebaikan. Maka orang yang melakukan dosa, di antara bahayanya ruwet wajahnya, udah kayak benang kusut di kaki ayam, dibenerinnya susah. Begitu. Itu gara-gara banyak dosa. 3, penyebab orang banyak dosa itu bahayanya zawalun ni'mah, hilangnya kenikmatan yang Allah berikan. Sehat berubah jadi sakit, kuat berubah jadi lemah, senang berubah jadi susah. Itu penyebab daripada dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma asobakum min sayyi'atin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kepada kalian oleh kesusahan, nikmat berubah jadi siksaan, senang berubah jadi susah. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan Anda, oleh diri Anda. Dosa di antara bahayanya adalah menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah dosa. Bila kita badan kena stroke, darah kita tinggi, dan segalanya dari berbagai penyakit, penyebabnya karena kita melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa. Bentuknya banyak. Ada dosanya duitnya buat beli makanannya dapat nyolong, jadilah kolesterol, jadilah asam urat, jadilah asam lambung, jadilah kanker, dan segalanya. Kenapanya? Ya begitu. Keempat, di antara bahaya dosa hirmanul ilmi, susah diajarin ngaji. Kalau ngaji nggak dapet, ditanya mau jawabnya pinter, muridku, kata gurunya, paham tidak? Paham guru. Gua kagak. Muridku paham tidak? Paham guru. Gua sih kagak. Yang paham gurunya, kitanya kagak paham-paham. Kenapa ilmu itu enggak nyangkut dosa? Sebab ilmu adalah cahaya yang Allah campakkan di dalam hati seorang anak manusia. Bila hati itu terkena dampak dosa, ilmu itu sulit nempel dalam hati. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' Zarah, udah alhamdulillah. Imam Waqi' 300 meter dari makam Imam Syafi'i. Waqi' dulu gurunya, baru 300 meter di Kairo, di Mesir, makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngadu sama gurunya Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani
bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu sama guru, sulit ngapalin kitab, sulit. Kalau ngaji ini nggak bisa-bisa, tapi kalau ada orang ngatain aja apal banget. Sampai udah mati masih inget yang buruk. Tapi kalau ilmu sulit banget nyangkutnya. Tapi kalau orang yang ngata-ngatain cepet nyangkutnya. Enggak hilang-hilang nyangkut. Kenapa ini guru? Arsyadani ila tarkil masi, tinggalin dosa. Wa akhbaroni, guru bilang alasannya bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak bakal diberikan kepada orang yang pendosa. Maka di antara penyebab otak kita belet, ngaji orang nyangkut-nyangkut, dosa kita banyak. Di antara bahaya dosa, bikin ngaji ora paham-paham. Bebel. Ini dosa. Penyebabnya dosa. Itu bahaya dosa. Mana lagi bahaya dosa? Menyebabkan kesulitan dan problem terus menimpa diri kita. Hidup tambah susah. Ganti pemimpin dipikir tambah enak, tambah payah. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalaulah penduduk negeri itu semuanya beriman bertakwa, kami buka keberkahan langit dan bumi. Karena dia tidak bertakwa, demen berbuat maksiat, maka keberkahan itu diganti. Yang muncul kesulitan demi kesulitan yang ada pada negeri itu. Puyeng. Sampai ada orang ngobrol sama temennya, kelihatan wajahnya mumet. Ditanya, ngapa lu mukanya murung? Dia jawab, begini bang, begini. Gua ini bingung kenapa lu pegangan, kalau bingung pegangan. Bukan itu, gua ini dari dulu hidupnya menjadi beban di keluarga. Hidup saya ini selalu menjadi beban keluarga. Ini yang bikin saya pusing. Temannya diusap-usap pundaknya. Sabar bro, sabar. Ada loh sekeluarga jadi beban negara. Jangan catat. Ini temannya, bukan saya yang ngomong, temannya. Lo mau jadi beban keluarga doang. Ini mau ada sekeluarga beban negara. Begitu. Mana orangnya? Catat. Mana lagi bahaya dosa? Hilangnya ketentraman jiwa, hilangnya keamanan negeri. Negerinya akan dibanjiri banjir besar. Dari segala penjuru diserbu orang-orang asing. Untuk apa? Ngeramein negerinya? Kagak. Nyedotin harta kekayaan negerinya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ta'ti rizquha
min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal khaufi wal ju'i bima kanu yasnaun. Benar enggak? Begitu. Allah buat perumpamaan satu negeri. Kanat aminatan, negeri itu aman, mutmainnatan, tentrem loh jenawi. Ta'ti rizquha ragadan min kulli makan. Daerah itu subur, apa aja yang ditanam tumbuh, kayu berubah jadi pohon-pohonan manfaat, singkong. Apa aja di situ ada. Di atasnya, di bawahnya banyak. Segala macam kekayaan buminya. Itu ada negeri kaya begitu. Negeri itu subur, loh jinawi. Di berbagai tempat banyak sekali kekayaan alamnya. Fakafarat bi an'umillah. Cuman sayangnya mereka kufur pada nikmat Allah. Mereka kurang mau bersyukur. Mereka demennya mengerjakan dosa. Timbang dikasih indomie doang, milih. Begitu ujungnya nyela aja dia. Begitu. Yang benar dijelek-jelekin, yang jelek dibener-benerin. Di negeri itu. Begitu. Yang tidak ngerti diangkat jadi pemimpin. Yang ngerti kagak boleh naik ngurusin orang di negeri itu. Akibatnya fa'adzaqahallahu libasal khaufi wal ju'. Negeri itu ditimpa ketakutan dan kelaparan. Negerinya subur, masyarakatnya kurang maju. Negerinya subur, masyarakatnya ketakutan, banyak kesusahan, banyak kebingungan, lapar masyarakatnya. Sebab apa? Sebab mereka melakukan pelanggaran dosa. Maka bila kita melakukan dosa akan muncul ketakutan, akan muncul kelaparan. Kalau kita hidup jadi lapar, jadi takut, jadi bingung, dosa penyebabnya telah kita lakukan. Dan itu diantara bahaya daripada kita melakukan dosa, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi yang namanya bahaya daripada dosa? Illatut taufiq. Sedikit kemampuan untuk ibadah. Kupingnya dengernya milih-milih. Rumahnya nempel banget sama masjid. Suara adzan subuh orang kedengeran. Tapi 5 kilo dari rumahnya suara dangdutan kedengeran. Bisa milih 5 kilo pada. Sedikit taufik untuk ibadah. Gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Mana lagi bahaya dosa? Mahku barokatil umri. Umurnya kurang berkah. Umur mau panjang, kayak tas doang gede, isinya nggak ada. Ibadah dikit, umur panjang, ibadah dikit. Kenapa itu? Karena penyebab daripada dosa. Maka Rasulullah ingetin sama Imam Ali, tentu maksudnya buat kita. Ya Ali, man kasurat dzunubuhu dhahaba bahauhu. Siapa orang banyak dosa, hilang kebahagiaannya. Di dunia, di kubur, di akhirat susah hidupnya orang yang banyak dosa. Ribet orang yang banyak dosa. Kayak laler, dibilangin jangan main di comberan, kotor. Tuh bunga-bungaan aja yang wangi. Ora denger. Emang laler susah dibilanginnya. Begitu. Kalaulah kita itu terlalu banyak dosanya, maka kayak laler
jangan di situ, repot. Begitu banyak tempat yang baik ora denger gara-gara dosa. Inilah sekian banyak daripada dampak buruk dosa. Namun bagaimana cara kita, langkah-langkah apa supaya kita terhindar dari dosa, supaya kita bersih dari dosa? Apa langkahnya? Satu, membaca Al-Quran. Biar kata Sa'ain, upayakan sabanari baca Quran. Jam berapa? Kita semua tidak sama kesehariannya. Yang bisanya habis maghrib, maghrib. Yang bisanya habis isya, isya. Yang bisanya tengah malam, tengah malam. Yang bisanya habis sholat subuh, habis sholat subuh. Yang bisanya habis sholat duha, sholat duha. Yang bisanya habis dohor, dohor. Yang bisanya asar, asar. Baca Quran. Saya Quran enggak bisa, jujur aja. Maklumlah, Islam sih dari kecil, tapi gua orang bisa baca Quran. Boro Arab gundul, Arab gondrong, gua orang ngerti. Payah. Ini bagaimana nih yang kayak begini nih? Baca kulhu. Kulhu juga Quran. Setiap hari dapetin 100 baca kulhu. Tiap hari. Untuk membersihkan kotoran hati. Karena ini yang membuat kita demen sama maksiat. Baca kulhu aja yang banyak. 100 dah paling dikit. Demen kredit-kredit tapi niatin baca Quran ini kulhu. Orang bisanya kulhu doang gitu. Enggak apa-apa. Doa. Bagaimana ngobatin supaya kita jangan terjebak pada maksiat? Banyakin sholat sunat setelah beres sholat wajibnya. Banyakin sholat sunat namun setelah beres sholat wajibnya. Kalau kita masih punya utang sholat wajib, kodokin dulu. Kita udah beres kodoknya, sholat sunat. Itulah cara kita memunculkan kecintaan dari Allah. Kalau Allah udah cinta, kita bakal dilindungi dari dosa. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu ila akhiril hadis. Kalau kita sudah gemar mengerjakan ibadah-ibadah sunat sesudah beres ibadah wajib, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta, Allah jaga segalanya pada kita. Ketiga, kalau kita pengen terhindar dari dosa, supaya kita muncul kebahagiaan, kasratul hudur fi majalisil ilmi, demen hadir di majelis taklim, ngaji aja. Walaupun kita enggak bisa baca, enggak bisa nulis, duduk aja di majelis taklim. Duduk aja. Dengerin tuh nasihat. Duduk doang, walaupun sambil nyender, namanya jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Dia punya saudara jidur, ngaji, enggak apa-apa. Yang penting demen hadir di majelis taklim. Sebab itu majelis humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan tidak akan bernasib sial yang ada di situ. Walaupun kita nggak ngerti ngaji, nggak ngerti kitab, duduk di majlis taklim walaupun orang paham, kita bakal keseret laksana rambutan busuk, kumpul ama rambutan bagus, dinilai bagus juga ketimbang dan harganya mahal semahal rambutan bagus yang ada di peti. Bener gak? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kumpul di tempat yang baik-baik. Begitu. Demen hadir majlis ilmu. Kalau ada pengajian datang aja. Gua orang paham, enggak apa-apa. Biar kata enggak paham.
Ntar paham Allah yang kasih. Datang aja di majelis taklim, datang. Ini adalah cara supaya kita terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat. Mana lagi? Keempat, kita demen bertafakur. Bertafakur. Coba baca tuh surat An-Naml, ada burung pelatuk. Pelatuk namanya hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Jadi gambar logo pos. Pos itu logonya apa? Burung. Iya, burung hudhud. Burung hudhud hilang sebentar, enggak berhari-hari, sehari doang. Nabi Sulaiman, mana ini hudhud? Burungnya. Dia lagi pergi ke istana Ratu Balkis, enggak bareng sama Nabi Sulaiman. Pergi tuh burung, diancam. Lu dari mana? Pergi cuman sehari. Lah kita jauh dari Allah bertahun-tahun, enggak sadar kebangetan, kalah sama burung hudhud. Burung hudhud aja buru minta maaf sama Allah, sama Nabi Sulaiman. Kita ini jauh dari Allah. Udahlah, yang dulu-dulu pegel, duit yang udah dibuang buat sedekah yang di atas panggung orang hajatan tuh apa namanya? Oh, nyawer ya, sedekah bahasanya bagus amat itu. Nyawer namanya. Itu jangan dihitung, pegel itu. Udah yang ada aja semampu kita. Aduh, sekarang udah payah usaha juga, duit tinggal dikit. Udah biar kata 2.000 kayak ada kotak amal isi aja. Jumat tuh jangan pura-pura merem. Begitu, ngegantiin yang maren-maren dah. Begitu. Kita ukur banyak bertafakur. Mana lagi supaya kita terhindar pada maksiat, demen puasa. Banyakin puasa. Puasa yang paling bagus, tertinggi, nomor 1, puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ingat, kalau kita udah puasa Daud, kagak ngerti Muharram, enggak tahu. Enggak ngerti Senin Kamis, enggak ada. Enggak ada hari Arafah, enggak ada. Kalau udah puasa Daud, waktunya puasa, puasa. Waktunya buka, buka. Hari ini tanggal 8 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Giliran puasa besok. Besok hari apa ya? Selasa. Senin besok puasa. Selasa hari Arafah. Rebo Idul Adha, kan begitu tuh susunannya. Benar nggak? Nah, Senin besok Tarwiyah. Giliran puasa, ya puasa. Selasa hari Arafah, giliran buka, kagak puasa. Emang begitu, namanya Daud. Begitu, sehari puasa, sehari enggak. Karena Arafahnya enggak puasa, besok Idul Adha, nanti hari Tasyrik, terakhirnya puasa. Kalau hari ini enggak puasa, Arafah puasa, maka habis hari Tasyrik kagak puasa. Begitu, sehari puasa, sehari enggak. Pokoknya rumusnya begitu. Jangan puasa Daud. Ada yang undang makan, boleh buka enggak? Ya itu sih bukan puasa Daud. Puasa karena enggak ada yang ngajak makan. Gitu. Puasa Daud. Nomor 2-nya puasa Imam Ghazali. Itu puasa sunat paling tinggi nomor 2. Senin, Kemis, Jumat. Ini yang cocok buat saudara. Senin, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu kondangan. Sabtu Minggu kondangan. Kalau Daud, mana makanan enak lagi puasa. Buka enggak ya? Tuh begitu. Udah Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Torekat Ghazaliyah paling tinggi nomor 2. Nomor 3, Senin, Kamis. Senin, Kamis. Senin, Kamis. Nomor 3. Nomor 4, Ayamul Bid. Ayamul Bid 13, 14, 15 saban bulan. Udah mentok. Udah mentok, udah enggak ada lagi.
Yang paling tinggi. Pokoknya paling rendah sebulan 3 hari puasa. Tanggal berapa? Tanggal berapa aja dah. Begitu. Yang enak mau tanggal tua aja kan lagi nggak ada duit. Iya nggak apa-apa udah. Begitu. Yang penting puasa. Puasa bagus. Dan terakhir, dan ini yang terpenting, untuk menghindarkan daripada dosa, istighfar dan bertaubat. Kita kudu bertaubat dan beristighfar, supaya yang tadinya hati gelap jadi terang, wajah enggak ada air muka menjadi bercahaya, seret rezeki menjadi subur, dan seterusnya. Singkatnya, malam hari ini, apa dampak buruk daripada melakukan maksiat? Inilah uraian-uraiannya. Betapa Nabi sayang kepada kita melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Moga Allah selamatkan kita di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Iya, niatnya Senin puasa hari Senin, Kamis puasa hari Kamis, Jumat puasa hari Jumat. Itu mah jangan tanya, rezekinya abrek-abrekan. Kalau puasanya Senin, Kamis, Jumat mah udah setahun gak putus, lihat aja hasilnya. Sebab doa di hari Jumat mustajab, doa orang puasa mustajab. Waktu antara khotib duduk daripada 2 khutbah mustajab, kumpul kemustajaban. Niat aja biasa, Senin, Kamis, Jumat. Begitu, niatnya biasa. Nawaitu shoma ghadin min yaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin min yaumil khamisi sunnatan lillahi. Nawaitu, iya betul Pak. Nawaitu shoma ghadin min yaumil jumuati. Aku lihat puasa esok hari, hari Jumat, sunat karena ta'ala. Aku puasa esok hari, hari Kamis, sunat karena ta'ala. Hari Jumat kalau ditambah dengan Kamis enggak makruh. Dia kalau sendiri doang makruh. Kamis, Jumat sama Kamis, Jumat sama Sabtu enggak makruh. Begitu cara niatnya. Wis dengan begitu juga berkahnya enggak ketulung-tulung, luar biasa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya, kadang-kadang ya perempuan ya, jadi imam itu dia kalau lagi imam yang perempuan, kalimat yang saya berpikir waktu kalimat ajirni dan ajirna yang saya terapkan yang mana yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Jadi bagaimana dalam berzikir? Yang terbaik yang mana? Apakah Allahumma ajirni minan nar, begitu ya? Apakah Allahumma ajirna minan nar? Tergantung. Kalau kita mau baca sama-sama, bacanya ajirni. Biasanya dalam amaliyah kaum muslimin, kalau dia bacanya Allah majirni untuk menutup bahwa udah 7 ditambah azabin nar. Semacam begini, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni min azabin nar. Itu menunjukkan udah 7 tuh. Buat pindah itu 1. Kedua, ada juga yang bacanya pakai jama'. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nari salimin. Untuk menunjukkan udah 7. Maksud ditambahin itu tuh udah 7 gitu. Maka
Ini zikir dibacanya maghrib dan subuh doang. Maghrib 7, subuh 7. Ini bacanya. Apakah kita bacanya ajirni apa ajirna? Kalau kita udah bisa ngebimbing semuanya baca ajirni. Tapi kalau kita bacanya mau diwakilin ajirna, amin. Ajirna, amin. Boleh. Jadi semuanya bagus. Yang enggak bagus, yang enggak baca bunda, yang enggak baca. Itu aja. Boleh yang mana aja, silahkan. Wallahu a'lam.